Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Pemirsa sekalian, semoga Allah rahmati dan berkahi. Pada kesempatan hari ini saya langsung bertemu dengan dua, ini yang satu akademisi, yang satu ini dari pemerintahan. Keduanya asli Gunung Kidul, bahkan dulu SMP satu kelas, SMA satu sekolah, dan ternyata sama ini dari sisi ini Pak Ardhito Binadi ini yang pakar ekonomi ya, juga ekonomi syariah juga, karena YouTube beliau itu banyak menyinggung tentang itu, nanti bisa cek di YouTube. Pak Keli ini dari Dinas Perdagangan Gunung Kidul, dan juga saat ini rangkap 2 ya Pak ya. Satunya tadi apa Pak? PLT di BKPPD. Nah, PLT lagi tuh. Jadi memang super sibuk nih beliau. Jadi 2 jabatan sekaligus. Nah, tujuan kita untuk podcast kali ini, bincang santai kali ini adalah ini mau menjelang Ramadan dan tentu nanti Idul Fitri Lebaran. Ini saya menyuarakan dari rakyat ini, dari rakyat. Walaupun saya dari seorang ustadz gitu ya, dari tokoh agama, tapi dari rakyat itu sering mempertanyakan ini, sehingga saya waktu itu minta pada Itsmi, Bu, kalau bisa kita bahas ini nih, penting banget nih sebelum Ramadan ini, kalau bisa warga masyarakat terutama warga Gunung Kidul atau secara umum itu mengetahui tentang stok barang yang mereka butuhkan nanti di bulan Ramadan. Ya Pak Keli sama Pak Ardhito tahu sendirilah, terutama emak-emak ya, ibu-ibu itu kan pada pusing nantinya ketika masuk Ramadan, kok masih mikir harga minyak goreng yang mahal, bukan harganya saja, stoknya juga Pak. Terus bahan-bahan yang lainnya lagi, mungkin LPG dan bahan pokok yang lainnya. Kaitannya dengan sisi agamanya ya ibadahnya kurang khusyuk. Betul ya Pak Ardhito ya. Saya mengusulkan itu, mau sahur bingung itu mau masak apa. Mau masak apa gitu loh. Jadi tiba-tiba ya kita butuh yang ya biasanya tahu sendiri lah, kalau buka kan gorengan kan sudah kayaknya menu wajib gitu kalau kita itu orang Indonesia kan kayak gitu ya. Kurma paling cuma selingan aja, nggak mesti ada kalau kurma itu, tapi gorengan itu sudah otomatis ada gitu ya. Masa gorengan rebus terus gitu, nggak ada yang digoreng. Nah ini yang biasanya resah di masyarakat, terutama ibu-ibu ya. Nah mereka sering mempertanyakan itu. Mungkin dari Pak Ardhito dulu ini. Saya ingin tahu dulu Pak Ardhito, dari sisi akademisi punya pengalaman di mana aja nih sampai tahu tentang stok barang dan harga-harga barang. Ya, Ustadz Abduh sebenarnya sejak tahun 2010-2011 ya, setelah itu kami dipercaya Bank Indonesia untuk melakukan survei ya, terkait komoditas strategis. Ada 10 komoditas strategis, mulai beras, daging sapi, daging ayam, minyak goreng, gitu ya, terigu, cabai gitu ya, cabai. Dan, sampai cabai juga ya? Cabai juga, cabai, kemudian bawang merah, bawang putih, gula pasir. Sejak tahun 2010 akhir. Nah kemudian ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulan, mulai dari produsen sampai pedagang eceran. Dengan survei itu? Iya, kami ada datanya semua, kerjasama dengan Bank Indonesia. Ya, sehingga bisa lihat, kita bisa mantau sekarang ya, harga pangan strategis itu bisa kita pantau setiap hari, bahkan tahu harga hari ini gitu. Hari ini pun bisa dipantau harga hari ini, harga berasnya, yang lain-lain, pasar induk ya, terutama pasar induk. Di Jakarta. Induk yang dimaksud di Pasar Beringharjo dan Pasar Keranggan, itu 2 pasar induk yang kita pantau ya, seperti pantauan BPS juga. Itulah pengalaman saya mungkin 10 tahun ya, dan sampai saat ini sampai saat ini berarti tahu persis lah harga di pasar, bahkan stok-stoknya juga, bahkan stoknya ada. Ini mengalami kesulitan itu sejak masih 2022 kayaknya ya. Sebenarnya kalau kesulitan ini sejak pertengahan 2021 Ustaz Abdul ya, bahkan akhir 2021 itu harga-harga naik. Kenapa harga komoditas itu memang naik sejak tahun 2021 itu. Sejak Desember itu naik tajam kalau bisa kita lihat harga-harganya di komoditas dunia ya. Itu. Nah, mau nggak mau akan terimbas juga ke Indonesia. Oh, ini dari dunia. Ya, dari dunia memang naik ya. Kalau kita bicara minyak goreng kemudian sampai mahal itu memang harga CPO dunia memang naik. Sehingga pengaruh juga ke Indonesia. Pengaruh juga ke Indonesia. Nah, itu sejak pertengahan 2021. Ya. Tapi terasanya itu 2022 nih ketika masuk.
Atau karena mungkin kebutuhan orang karena mau masuk ke Ramadan itu sudah mulai terasa gitu ya? Sebenarnya bukan karena masa Ramadan saja, itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Sejak tahun 2000, akhir 2021 itu harga komoditas sudah naik, termasuk CPO, termasuk kemudian LPG itu kan naik ya. Gas itu naik, gas oil kan naik semuanya. Nah, kemudian ini berpengaruh karena inputnya kan kita impor ini kan. Meskipun kita itu CPO itu kita punya kok kebun ya, kebun sawit yang sawit buahnya kan punya di mana-mana, tetap masih impor. Tapi komoditasnya kan kemudian diekspor ini kan. Kita ekspor. Karena harga dunia lebih menarik dibanding harga dalam negeri, maka kan kemudian ini nariknya ke luar negeri nih. Startnya luar negeri. Oh, itu jadi akibatnya seperti akibatnya itu. Harga minyak goreng kita juga ikutan naik karena harga inputnya emang naik. Harganya naik. Nah, kemudian pemerintah kan kemudian dipatok harganya itu. Belum lama dipatok harganya. Saya ketika pemerintah mematok harga itu saya sudah mengingatkan waktu itu sebenarnya lewat RRI, waktu diundang RRI untuk membahas tentang itu. Nah, itu. Kalau ini dipatok di bawah harga pasar, nanti akan ada muncul kelangkaan dan pasar gelap. Nah, kan faktanya memang begitu, mulai ditemukan berapa ribu penimbunan, berapa ribu karton itu. Nanti Pak Kli banyak tahu ini kayaknya seperti ini kasus-kasus kayak gini. Nah, itu yang terjadi. Ini kondisi yang terjadi ini. Nah, itu yang saya khawatir. Ada dua sisi nanti di menjelang Ramadan ini. Satu memang harga dunia naik, yang kedua permintaan biasanya permintaannya naik. Aneh juga ya, mau Ramadan permintaan naik, mau puasa malah permintaannya naik, itu aneh kadang-kadang ya. Kebutuhan orang makan itu kan lebih diperhatiin kalau Ramadan. Nah, itu yang pingin yang enak-enak gitu intinya. Intinya kita kalau buka kan milih-milih gitu ya. Saya senangnya es cendol gitu ya. Yang ini senangnya gorengan ini. Kan pada naik semua memang kebutuhan warga gitu. Mereka pada butuh itu. Dari sisi frekuensi makan dan minumnya berkurang, tapi dari sisi kebutuhannya naik. Karena pengennya macam-macam gitu, tambah gizi. Tambah berkualitas. Kan itu. Sudahnya itu kita yang manis-manis gitu loh. Enggak seperti hari-hari biasa berarti. Nah, itulah mungkin yang jadi spesialnya di situ. Nah, memang jadi masalahnya itu berarti harga dari dunia juga berubah, kemudian kebutuhan meningkat. Tapi dari sisi stok itu masih mencukupi nggak sampai Ramadan dan Lebaran? Kalau dari sisi kuantitas stok itu mencukupi. Ya. Jogja mencukupi. Ya. Tapi masa harga ini lain lagi nanti ya. Urusan harga lain lagi. Ya, karena kalau stok itu mencukupi kan memang pemerintah wajib mencukupi untuk itu. Kalau tidak cukup nanti akan jadi isu baru gitu ya. Harga akan tambah naik gitu ya. Nah, kalau kemudian tidak ada barang di pasar, nah itu yang saya tanyakan itu. Ada barang di pasar, kan pasar itu kan nggak bisa kita atur, kita kotak-kotak. Ini barang yang di gunung itu nggak boleh keluar gitu kan ya. Tapi kalau air itu kan prinsipnya mengalir dari tempat yang tinggi ke yang bawah, rendah. Kalau harga dari rendah ke yang tinggi. Kalau pasar di Gunung Kidul itu kemudian harganya lebih mahal dibanding Gunung Kidul, ya oke, kenapa dagang bawa aja ke sana. Kenapa dijual di Jogja, kita jual keluar Jogja, maka kemudian mengalirlah keluar Jogja. Jadi itu surplus sebenarnya. Tetapi karena barang mengalir keluar, nah itulah yang kemudian orang mulai, wah ini kesulitan stok lah, cari barang kadang-kadang nggak ada gitu. Dan dari sisi nanti pemerintah ini, soalnya dibatasi kalau beli-beli juga nih ya Pak Kli ya. Nanti saya tanya sama Pak Kli aja. Ya soalnya dibatasi memang, kita sendirian dari Darussalim ini kan ada usaha sembako itu. Kita mau beli minyak banyak juga nggak bisa. Padahal saya tuh punya keinginan tuh, ini kalau ada bakso saya nggak mau kasih beras lagi lah, kasih minyak aja gitu. Nah, nanti biar Pak Kli kayak jawab. Padahal bisa sebenarnya ya. Kenapa kalau dari sisi pengamat sendiri kenapa dibatasi? Permintaan itu dibatasi. Jadi kalau saya misalnya beli beberapa dus tuh nggak boleh. Ya kalau tidak dibatasi, maka subsidi pemerintah akan semakin tinggi. Karena selisih harga pasar dengan selisih harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu akan dibayar oleh pemerintah. Berarti pemerintah masih mensubsidi ini? Subsidi minyak goreng. Masih. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Nah, maka jalurnya mekanisme lewat pasar modern. Kenapa lewat pasar modern? Itu yang mudah dipantau catatannya. Kalau yang lewat pasar tradisional kan sulit pemerintah. Pasar modern seperti minimarket, supermarket, yang pasar berjaring ada Indomaret, Alfamart. Tapi disudah kemudian jadi langka, orang datang ke Indomaret, cari minyak goreng tidak ada. Datang ke Alfamart, cari minyak goreng tidak ada. Begitu datang langsung habis. Orang dibeli dua. Nah, kecuali orang itu kalau ini harga murah, saya kebutuhannya cuma 1 liter itu ya. Tapi karena ini lebih murah dari harga pasar, orang kan kayak bahasa Jawa nasi mumpung aja kan ya. Ya mumpung murah kan, belinya lebih banyak. Nah itu kemudian dibatasi, nanti yang lain nggak kebagian.
Nah, bagian hasad orang kan seperti itu. Jadi intinya stok masih mencukupi lah insya Allah ya. Insya Allah masih ada stok itu. Dan tapi harga belum bisa dijamin tetap ya naik gitu, ada kemungkinan naik terus. Kalau harga seperti telur itu kan iya. kebutuhan khusus selama Ramadan tuh ya. Iya. Lah itu naik. Itu menjelang ada pola yang berubah ya. Iya. Tapi mestinya keren naik. Menjelang tahun 2019 itu sebelum Ramadan 1-2 minggu sudah naik. Tapi tahun itu 2020, biasa berarti. Itu biasa. Tahun 2020 baru setelah masuk Ramadan baru naik. Tetapi naik tertinggi itu pada saat Lebaran sebenarnya. Ya, ada Lebaran. Ada yang kemudian kembali lagi harganya normal, turun lagi. Bisa ada yang kemudian turun sedikit tapi ya tetap naik dibanding sebelum puasa. Itu pedagang. Ya. Itu pola pasar seperti itu ya. Sebenarnya bisa kita amati setiap tahun. Itu rutinitas ya. Baik, mungkin ada tanggapan dari Pak Kele ini, terutama benar nggak sesuai dengan pengamatan dari Pak Ardhito ini dan harga barang tadi. Iya, makasih Pak Ustadz ya dan Pak Ardhito ya. Jadi begini ya, sebetulnya sih problem terbesar ketika terjadi kelangkaan ini karena memang ada satu harga ya, HET yang turunnya. Sebetulnya kalau misalkan harga itu tetap di kisaran 18 sampai 21 mungkin stok banyak sebetulnya. Cuman kan ada juga pengusaha-pengusaha yang pada saat dipatok harga 14.000 itu mereka stoknya banyak. Tapi kalau dia mau jual ke 14.000 kan rugi. Kan rugi. Tapi kalau dia tetap mau jual 21.000 biar kena semprit juga. Ya kan? Kena masalah lagi dia pengusaha ini ya. Mungkin saat ini baru proses pengajuan subsidi ke pemerintah. Pemerintah mungkin kita juga tidak tahu sebagaimana proses di pusat ya. Karena kan sebetulnya sebelum ada pematokan 14.000 mereka kan juga berproduksi tetapi ketika harus menjual di angka 14.000 apa iya mereka mau rugi yang besar kan juga nggak mungkin. Nah, ketika harus dengan angka 14.000 berarti kan yang dijual yang produksinya setelah mereka dapat subsidi dari pemerintah terkait dengan pengadaan inputnya kan, seperti itu. Otomatis ya jumlahnya masih seperti sekarang. Jadi apabila keran ini dibuka sesuai harga industri ya mungkin saya yakin nggak akan ada masalah. Cuma kan pemerintah juga pengen melindungi masyarakat yang kebetulan memang sangat tergantung dengan minyak goreng. Ini sangat tergantung konsumsinya. Kalau di angka sampai 20-21 ribu mungkin terlalu tinggi, diberikanlah HET 14.000 dan sekarang mungkin dari proses negosiasi juga dari pemerintah dengan konglomerasi yang punya kebun sawit dan sebagainya. Dan sekarang Kementerian Perdagangan itu sampai dengan bulan akhir Mei semua turun untuk melihat stok barang ini. Untuk melihat ini, kemudian juga mungkin akan dianalisa berapa jumlah subsidi total nanti yang akan digelontorkan, kita juga belum tahu kan, masalah itu kan kebijakan dari pemerintah pusat. Tetapi kalau kita di daerah itu selalu berupaya untuk mencari mana sih produsen-produsen yang siap dengan harga 14.000 itu. Nah, kemarin saya sebenarnya sudah beberapa kali ya melakukan semacam operasi pasar, bukan operasi pasar sebenarnya, tapi menjual harga minyak 14.000, kita mencari produsen-produsen yang bisa kita jual langsung kita berikan langsung ke konsumen ya. Kenapa tidak ke pedagang itu? Kenapa kita tidak ke pedagang? Kita sulit pengawasannya terus terang. Misalnya saya punya sekian ribu ini, saya kasihkan ke toko-toko, ke pedagang. Siapa yang menjamin itu nanti dijual 14.000? Kan susah ya pengawasannya. Tapi kalau langsung ke konsumen kan pasti. Cuman permasalahannya kan juga jumlah terbatas ya, kita cari skala prioritas saja. Kalau saya sih skala prioritas yang saya prioritaskan, yang pertama tentunya yang akses ke kotanya itu sulit. Misalnya
saya pilih daerah Panggang sini ya. Panggang saya sudah beberapa kali, ada 4 atau 5 kali saya. Atau ke Rongkop sana. Atau ke Rongkop, ke Prengombo itu kemarin, ke Baron itu ya, ke Baron. Kenapa? Karena akses ke toko modern, kemudian ke distributor di itu kan agak jauh. Ya mosok sih mau beli 2 liter harus pakai ke Wonosari. Ya, kita coba untuk dekatkan aja. Saya selaku Dinas Perdagangan itu aja saya dekatkan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu menengah ke bawah ya. Saya minta karena jumlah stok terbatas, saya minta dipilih dari saya kerjasama dengan kepala desa atau lurah untuk mendata yang skala prioritas menengah ke bawah. Itu yang kedua. Ketiga yang saya pilih adalah UMKM. UMKM kecil ya, UMKM kecil seperti pedagang gorengan, mikro, yang sangat mikro itu, yang memang dia dapat hidup dari situ. Ya kalau harga minyak tinggi, mereka mau jual berapa? Padahal kalau mereka nggak jualan, mereka nggak bisa makan. Nah itu saya prioritaskan. Saya kasih mereka rekomendasi untuk bisa mengakses minyak goreng di distributor yang memang selama ini stoknya mencukupi. Ya kalau kebutuhan mereka sehari misalkan dia bisa pakai 3 liter sampai 4 liter untuk produksi, ya karena kondisi ya kita berikan mungkin cuma 1 atau 2 liter sehari. Ya kita kurangi aja, yang penting mereka bisa bertahan hidup. Karena nggak mungkin juga saya bisa memenuhi semua, karena kan terus terang jumlah yang ada kan juga sedikit. Kemarin saya juga sudah ketemu dengan rumah produksi. Di rumah produksi yaitu semacam kayak dia repacking minyak goreng. Cuma mereka kan juga menunggu bahannya, inputnya itu tadi. Kalau inputnya dia punya bisa sehari sekian ton begitu kan. Ini saya sudah dijanjikan paling enggak sekitar tanggal 18-20 nanti inputnya kalau datang berarti 3 hari proses, sekitar tanggal 22 untuk DIY ya, DIY itu sekitar 105 ton per hari. Cuman kan ini permohonan ya. Mereka bisa berproduksi yang tergantung juga inputnya itu bahannya itu juga dibatasi, kemudian juga kualitasnya kita juga belum tentu sesuai permintaan karena kan minyak juga ada kualitasnya. Tapi paling tidak untuk sekarang saya sudah mempetakan masyarakat saya agar menengah ke bawah yang aksesnya sulit, UMKM yang betul-betul pengusaha mikro itu harus saya penuhi dengan keterbatasan yang ada, karena bagaimanapun juga mereka butuh berproduksi untuk bisa makan. Ya sementara untuk masyarakat saya yang mungkin menengah ke atas, yang mungkin tidak hanya untuk konsumsi minyak untuk konsumsi, toh bisa lebih minimalisir. Itu aja sebenarnya. Kalau untuk konsumsi kita nggak pakai minyak sehari 2 hari kan sebetulnya juga nggak masalah. Masih. Tapi kalau UMKM mikro kan susah, mereka nggak bisa makan kan juga. Itu jadi mohon dimaklumi saja kalau memang kita harus membuat skala-skala prioritas ya untuk memenuhi kebutuhan itu saja. Nah untuk kebutuhan pokok yang lain sih sebetulnya ya kalau mau lebaran naik itu kan masalah hukum pasar. Itu hukum pasar aja. Ya. Itu hukum pasar ya. Banyak permintaan dan kesempatan ambil untung. Mumpung ya. Itu lebarannya pedagang lah. Ya mereka mau dapat untung itu kapan lagi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kita setiap hari pantau harga-harga. Jadi kita harus laporan juga di sistem informasi di Sibapok ya. Kita sampai ke pusat, kita ke BI juga kita laporan setiap pemantauan kita, dan kita di web kita juga kita selalu sampaikan setiap hari harga-harga pasar ya, harga-harga barang pokok sekitar 24 item ya yang kita yang tadi ya disebut ada 24 ya, semacam daging, telur, cabai, bawang kayak gitulah, saya nggak hafal juga 24. Jadi intinya kesimpulannya itu nggak usah khawatir lah sampai Ramadan ya. Ya sampai Lebaran itu ya kalau ada kenaikan suatu yang wajar saja. Namun mungkin stok minyak tadi memang sulit karena perlu dibatasi juga, terutama disalurkan untuk UMKM tadi yang mereka di mana hidup dari situ. Nah mungkin nanti pemirsa juga pada harus bisa memahami nih ya. Mungkin yang kita biasanya bisa masak sendiri dengan
minyak di rumah, ada yang lebih butuh sebenarnya. Pelajarannya tuh ada yang lebih butuh. Mereka hidup dari situ. Kalau kita nggak masak sesuatu yang digoreng kan masih bisa gitu loh. Selera itu. Masih selera, masih bisa ganti selera atau beli ke dia gitu kan. Nah, itu. Dibatasi karena harganya ditentukan oleh pemerintah. Dibatasi karena harga ditentukan oleh Nah, pemerintah. untuk menentukan subsidi soalnya itu kan. Ya, untuk menentukan subsidi. Iya. Problemnya di situ ya. Dari situ. Ya. Kalau itu dilepas harga pasar, insya Allah saya yakin barang kembali normal. Insya Allah. Insya Allah ya, kembali normal karena stok kemudian ngalir. Ya. Gitu. Insya Allah nih ya perkiraan kita begitu. Perkiraan kayak gitu ya, Pak Kali ya, Pak Ardito ya. Iya. Mungkin ada saran terakhir nih biar tidak mengkhawatirkan emak-emak, ibu-ibu. Ya kalau terkait dengan Ramadan harga naik itu memang seperti musiman ya. Musiman. Karena satu memang permintaannya naik, kemudian pedagang sendiri ya kapan kita ambil untung sedikit lah ya. Untung lebih dibandingkan bukan Ramadan. Semua kan pengen lebaran istilahnya gitu ya. Nah, kalau masa stok itu insya Allah aman, tersedia ya. Hanya kecuali minyak goreng itu dibatasi karena memang perilakunya beda. Ya, itu tidak sama oleh Pak Kali juga. Nah, ini dibatasi karena harga dipatok oleh pemerintah. Di bawah harga pasar mematoknya ini. Nah, selisihnya cukup jauh. Nah, kemudian untuk memudahkan pemerintah menghitung subsidi sebenarnya. Kalau itu dilempar di pasar tradisional, nah pemerintah sulit menghitungnya. Maka ini jalurnya jelas jalur pasar modern minimarket tadi bilang supermarket itu tadi ya. Nah, sehingga begitu datang ke Semarang jadi langka. Maka ini tugas pemerintah seperti Pak Kali tadi harus mengupayakan yang nggak dapat bagian-bagian ini supaya dapat bagian. Tapi saya yakin pemerintah akan berupaya untuk selalu insya Allah, memenuhi insya Allah. Nanti kalau desa itu bisa bersurat pada kita. Kalau masyarakatnya nanti dikoordinasikan untuk membutuhkan minyak goreng, ya kita akan berusaha untuk mencari. Pada saatnya kita sampai nanti ya dari surat-surat di desa itu yang akan kita tindak lanjuti. Yang penting skala prioritas ya. Siap. Mungkin seperti itu. Saya cuma kasih satu kata kunci aja. Banyak-banyak sabar dan tawakal pada Allah. Semoga manfaat untuk bincang santai kali ini. Terima kasih Pak Kali, Pak Ardito. Semoga bawa berkah terus, aktivitasnya Allah berkahi, semua urusannya lancar dan terus sehat. Terima kasih Pak Ardito, Pak Kali. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.